Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semua dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu dan terus termotivasi untuk belajar. Pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk memahami dengan mudah terkait dengan konsep perkalian. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa konsep perkalian ini memegang peran penting, ya. Sukses atau tidak kita memahami untuk eh, terhadap operasi hitung perkalian, maka sangat tergantung dari eh, bagaimana kita memahami terhadap konsep perkalian itu sendiri. Maka dari itu, pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk memahami dengan mudah konsep perkalian dengan berbagai pendekatan. Baik, tentu pemirsa semua ingin mengetahui lebih lanjut, maka kita langsung memulai untuk yang pertama sekali, ya, bahwa konsep perkalian adalah sebagai penjumlahan berulang. Baik, kita akan mengkaji. Di sini perlu saya ingatkan kembali atau semacam petunjuk saja bahwa simbol X ini menunjukkan perkalian atau kita baca, kita maknai sebagai perkalian. Kemudian kita dapat memahami bahwa perkalian itu bermakna bahwa kita memiliki sejumlah grup atau kelompok dengan ukuran yang sama, atau dengan bahasa lain jumlah anggotanya sama. Mari kita perhatikan contoh. Berikut ada 6 kelompok buah pisang. Pada setiap kelompok ada 2 buah pisang. Nah, jadi ada 6 kelompok buah pisang, dan pada setiap kelompok ada 2 buah pisang. Berapa banyak buah pisang? Untuk memahami ini, mari kita lihat ilustrasi dalam bentuk gambar sesuai dengan informasi yang diberikan. Ya, ini ada kelompok pertama, isinya 2 buah pisang. Kemudian ini ada kelompok yang kedua, juga isinya 2 buah pisang. Kemudian ada kelompok yang ketiga, isinya juga 2 buah pisang. Kelompok berikutnya, kelompok yang keempat, sama 2 buah pisang. Kelompok 5 juga 2 buah pisang, dan kelompok yang terakhir, kelompok 6, ada 2 buah pisang. Baik, untuk memudahkan pemirsa untuk memahami, mari lihat informasi berikut ini. Misalnya ada pertanyaan, ini untuk memperkuat kembali, memberi penguatan, berapa banyak grup atau berapa banyak kelompok? Tentu 6 jawabannya. Kemudian berapa banyak dalam setiap grup? Tentu jawabannya adalah 2. Kemudian ini ditandai dengan operasi hitung perkalian. Kemudian bagaimana cara kita untuk mengetahui jumlahnya? Maka di sini kita bisa mengetahui dengan menambahkan, ya. Apa yang kita tambahkan? Ya, ini tadi secara berulang-ulang 2. 2 mana? 2 pada kelompok pertama, 2 pada kelompok yang kedua, 2 pada kelompok yang ketiga, 2 pada kelompok yang keempat, 2 pada kelompok yang kelima, 2 pada kelompok yang keenam. Sehingga 2 itu ada 6 kali. Kalau 2 ada 6 kali, bermakna 6 dikali 2, ya. Jadi 6 kali 2 itu maknanya adalah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sebanyak 6 kali, maka jumlahnya adalah ada 12 buah pisang. Ini pemirsa konsep perkalian sebagai penjumlahan berulang. Baik, kita lanjutkan untuk pendekatan berikutnya, yaitu perkalian pada garis bilangan. Artinya apa? Kita juga dapat memahami konsep perkalian, itu pada garis bilangan. Seperti apa? Mari kita lihat contoh berikut ini. Jadi dalam kesempatan ini saya tetap masih mengambil contoh, yaitu pada bilangan 6 kali 2. Cuma kalau pada garis bilangan dapat kita pahami 6 itu perintahnya adalah banyak loncatan. Banyak loncatan. Jadi 6 itu banyak loncatan atau ada 6 kali loncat.
Kemudian 2 itu berarti dalam sekali loncat itu 2 langkah. Ini maknanya pemirsa sekalian. Silahkan dipahami ya, dimaknai dengan baik ya. Baik, mari kita lihat ilustrasinya ya. Nah, ini loncatan yang pertama ya, dari 0 ke 2, kemudian loncatan yang kedua, kemudian loncatan yang ketiga, kemudian loncatan yang keempat, kemudian loncatan yang kelima, kemudian loncatan yang keenam, maka posisi kita berada di angka 12. Dengan demikian, 6 dikali 2 sama dengan 12. Ini pemirsa konsep perkalian ditinjau pada garis bilangan. Baik, kita lanjutkan untuk pendekatan berikutnya. Perkalian dalam 2 cara, artinya di sini kita akan menunjukkan kepada 2 buah situasi, tetapi jumlah objeknya sama. Baik, pemirsa mungkin masih penasaran atau masih bertanya-tanya bagaimana yang dimaksud dengan 2 cara, walaupun di sini ada perkalian adalah komutatif, nanti akan kita maknai apa makna daripada komutatif ini. Silahkan memperhatikan atau membandingkan 2 gambar berikut. Nah, ini gambar yang pertama. Kalau kita cermati, itu ada 2 kelompok burung, di mana setiap kelompok isinya ada 4 burung. Nah, kemudian coba perhatikan gambar yang kedua, ada juga sejumlah burung yang jumlahnya sama dengan kelompok yang pertama, hanya saja pada kelompok yang kedua itu kelompoknya ada 4 dengan isi setiap kelompok adalah 2. Kemudian dari ilustrasi gambar ini akan kita perjelas dengan simbol matematikanya. Jadi gambar yang pertama itu adalah karena sesuai dengan kelompok tadi 4 tambah 4 sama dengan 8 ya. Atau dapat kita tulis dalam bentuk perkalian itulah 2 kali 4. Kenapa? Karena ada 2 kelompok di mana setiap kelompok isinya 4, itu sesuai dengan pendekatan yang pertama tadi. Baik, untuk pendekatan untuk gambar yang kedua ini dapat kita nyatakan 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sebanyak 4 kali, atau dalam simbol operasi hitung perkalian dapat kita tulis 4 kali 2. Kenapa? Karena ada 4 kelompok di mana setiap kelompok isinya 2. Dari 2 gambar ini kita melihat proses yang berbeda tetapi hasilnya sama. Kemudian jika kita tinjau lebih lanjut ya, ada semacam pertukaran tempat. Tempat 2 itu diisi oleh 4, oleh bilangan 4, begitu juga sebaliknya tempat 4 diisi oleh 2. Ini berdasarkan dari ilustrasi gambar. Jadi dari ilustrasi gambar ini dapat kita pahami 2 dikali 4 itu sama dengan 4 kali 2, sama dengan 8. Jadi dalam hal ini disebut sebagai perkalian adalah komutatif. Maknanya apa? Pada operasi hitung perkalian, jika 2 bilangan yang dioperasikan, kemudian letaknya ditukar, maka ini akan tetap memberikan hasil yang sama. Maka kemudian perkalian disebut bersifat komutatif, artinya pertukaran tempat. Jadi berlaku pada perkalian, ini tidak akan mengubah hasil. Nah, jadi ini pemirsa sekalian yang dimaksud dengan perkalian dalam 2 cara. Saya pikir ini sudah sangat clear dan jelas. Mari kita lanjutkan untuk pendekatan berikutnya. Jadi berikut ini kita akan memahami konsep operasi hitung perkalian itu dengan soal cerita perkalian. Bagaimana bentuk soal ceritanya? Mari kita pahami secara bersama-sama. Ada 4 orang anak sedang bermain tenis. Ya.
Masing-masing mereka membawa 3 bola. Berapa banyak bola yang mereka miliki? Baik, pemirsa sekalian, mari kita menerjemah informasi ini ke dalam bentuk gambar. Jadi solusinya adalah kita ini ada anak pertama, kemudian kita maknai, kita tunjukkan ada 3 bola yang dia bawa. Kemudian anak yang kedua juga sama membawa 3 bola sesuai dengan informasi di atas. Anak yang ketiga juga membawa 3 buah bola, ya. Kemudian ada anak yang keempat juga membawa 3 buah bola, ya. Jadi ini makna dari informasi di atas. Jadi ada 4 orang anak. Jadi membawa jumlah bola yang sama yaitu 3. Baik, berikutnya kita dapat menulis ya dalam notasi matematika atau simbol matematika 3 untuk anak yang pertama ditambah 3 bola dari anak yang kedua ditambah 3 dari bola yang dibawa anak yang ketiga ditambah 3 dari bola yang dibawa pada anak yang keempat. Kemudian secara operasi hitung perkalian, notasi dalam operasi perkalian dapat kita tulis karena 3 yang ada 4 kali, maka 4 kali 3. 4 kali 3. Diingat di pendekatan 1 berarti ada 4 kelompok atau ada 4 orang anak, di mana setiap orang anak membawa 3 bola. Saya pikir sangat jelas dan sangat mudah untuk dipahami. Kemudian jumlah bolanya adalah 12 ya. Untuk memudahkan kita maka dapat berbentuk kumpulan seperti ini ya. Kumpulan seperti ini juga menunjukkan bahwa ini adalah untuk pemodelan 4 kali 3 atau boleh juga kita baca 3 kali 4. Kalau letak secara vertikal itu menunjukkan kepada notasi 4 kali 3 kalau ini secara vertikal tadi. Jadi ada 4 kelompok. Kalau secara horizontal itu adalah untuk notasi 3 kali 4. Baik, pemirsa sekalian, tentu sudah sangat jelas ya bagaimana kita memahami konsep perkalian dari soal cerita. Berikutnya ya, kita lanjutkan. Nah, ini ada pemecahan masalah pemirsa sekalian ya. Apa isi daripada atau bunyi daripada masalah yang diberikan ya, bisa kita cermati secara bersama-sama. Ini ada pada hari Minggu berikutnya user shift ya akan 3 kali pada hari Senin, Selasa, dan Jumat ya. Dia makan 3 kali pada hari apa saja, pada Senin, hari Selasa, dan hari Jumat. Dan dia makan 4 kali pada hari-hari lainnya. Artinya ini selain daripada hari Senin, Selasa, dan Jumat, dia makan 4 kali di setiap harinya. Berapa banyak makanan yang dia makan selama seminggu? Jadi di sini pemirsa diharapkan dapat membuat atau menyelesaikan masalah sesuai dengan informasi yang diberikan. Tentu masalah ini dikaitkan dengan konsep perkalian. Jadi sengaja pada bagian ini tidak diselesaikan. Ini menjadi tugas daripada pemirsa untuk memaknai. Silahkan nanti memberikan jawaban pada kolom komentar. Insya Allah nanti akan diberi penguatan terhadap jawaban-jawaban yang diberikan. Selamat mencoba pemirsa sekalian. Semoga kiranya penjelasan-penjelasan yang telah diberikan di belakang itu dapat membuat pemirsa memaknai terkait dengan pemecahan masalah yang diberikan. Baik, sampai di sini saja dulu terkait dengan memahami konsep perkalian dengan sangat mudah. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.
Mohon berkenan untuk menekan subscribe ya. Ini tujuannya adalah untuk mendukung saya, untuk mendukung channel saya ini supaya saya dapat termotivasi untuk terus menghasilkan konten-konten dalam pembelajaran matematika. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.